Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dari kelas 1D Prodi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus Ahmadiyah, yaitu di mana terdapatnya penyerbuan terhadap kampus Ahmadiyah Bogor yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Yang kedua yaitu kasus mengenai aplikasi nilai-nilai dari sila Pancasila dalam upaya penanganan COVID-19. Baiklah, kesempatan yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kasus penyerbuan terhadap kampus Mubarak Ahmadiyah Bogor yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Penyerbuan tersebut disebabkan akibat sikap resah masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara antara Nofrianto dengan Abdul Musawir selaku Ketua Pemuda Ahmadiyah. Abdul Musawir mengatakan bahwa rukun Islam, rukun iman maupun cara mereka mengerjakan ibadah masih tetap sama dengan ajaran Islam baik itu di Indonesia maupun di dunia. Namun terdapat keganjalan bahwa mereka meyakini bahwa adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mereka anggap nabi yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka yakini bahwa ialah membawa atau menghidupkan kembali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal sama-sama kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Kemudian hasil wawancara antara Nofrianto dengan Ifdal Qasim. Ifdal Qasim mengatakan bahwa pemerintah tidak berhak ikut campur dalam kawasan individu warga negaranya, terlebih lagi dalam masalah keyakinan agama. Dan pemerintah juga tidak berhak menjatuhi hukuman dalam masalah perbedaan keyakinan agama. Namun, adapun pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus itu, pemerintah harus bersikap netral di dalam menjatuhi hukuman, kata Ifdal Qasim. Kemudian, apabila kita lihat dari pendekatan fungsi negara, yang pertama, negara belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam masalah penertiban. Masyarakat bersikap semena-mena dalam kasus Ahmadiyah tersebut, yaitu mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang Ahmadiyah dengan melakukan perusakan kampusnya atau tempat mereka melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan tidak terlihat di dalam kasus tersebut, karena kasus tersebut berbicara masalah keyakinan, bukan berbicara masalah sosial ataupun kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan juga belum dapat berjalan dengan baik, karena aparat keamanan dan juga pertahanan belum melaksanakan fungsinya dengan baik. Dan itu terbukti dalam kasus tersebut, masyarakat bersifat sewenang-wenang terhadap orang-orang Ahmadiyah. Yang keempat, fungsi keadilan. Negara belum menegakkan fungsinya, yaitu fungsi keadilan. Negara tidak menjatuhi hukuman terhadap masyarakat yang telah melakukan perusakan terhadap kampus Ahmadiyah. Dan negara juga tidak menjatuhi hukuman kepada orang-orang Ahmadiyah yang dianggap telah membawa ajaran atau aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1/PMPS/1965 bahwa setiap orang, sekelompok orang atau pengurus organisasi yang mengikuti aliran terlarang yang masih terus-menerus melakukan kegiatannya, maka harus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kemudian apabila kita lihat dari pendekatan unsur negara, yang pertama rakyat. Rakyat diberi kebebasan dalam kesempatan hukum yang sama di dalam pemerintahan, yaitu warga negara diberi kebebasan untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik itu yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Kegiatan yang bersifat positif, sudah sepantasnya negara memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut. Kemudian, apabila kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya bersifat negatif, maka negara harus menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada warga negaranya melakukan kegiatan yang bersifat negatif tersebut. Kemudian kedua, masalah wilayah. Masalah wilayah dalam kasus Ahmadiyah tersebut jelas bahwa masyarakat sekitar
telah mencaplok wilayah orang-orang Ahmadiyah dengan cara mengusir mereka dari tempat mereka tinggal tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Pemerintah sudah sepantasnya menegakkan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat yang dapat merugikan negara itu sendiri. Seperti kasus Ahmadiyah tersebut. Hal itu dapat menimbulkan perpecahan yang nantinya dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, apabila kita lihat dari pendekatan hubungan negara dengan warga negaranya, negara harus memberikan kebebasan pada masyarakatnya dalam menentukan pilihan, baik itu masalah keyakinan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan juga warga negara harus memiliki kepercayaan terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah demi kelancaran dan juga kemajuan suatu negara. Contohnya di dalam kasus Ahmadiyah tersebut. Warga negara seharusnya percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah akan menjatuhi hukuman atau memberikan hukuman tindakan yang tegas kepada orang-orang Ahmadiyah yang diyakini telah membawa ajaran atau aliran sesat. Bukan malah bersikap sewenang-wenang dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang Ahmadiyah tersebut, yang mana hal itu dapat menyebabkan mereka pun dapat terjerat hukuman nantinya. Kemudian, sikap kita sebagai mahasiswa dalam menanggapi kasus Ahmadiyah tersebut. Kita harus bersikap saling menghormati antar sesama, baik itu antar umat beragama, suku, budaya, dan lain-lain. Apabila hal tersebut tidak kita lakukan, maka keutuhan negara Republik Indonesia tercinta ini dapat hancur begitu saja, yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa pada beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri yang telah diciptakan oleh negara kita sendiri. Bukannya memilih atau memakai produk-produk luar negeri. Sehingga sikap atau rasa bangga kita terhadap negara dapat muncul dengan maksimal. Saya rasa sekian mengenai kasus Ahmadiyah. Kemudian kita akan masuk ke dalam kasus yang kedua, yaitu aplikasi nilai-nilai dari sila Pancasila dalam upaya penanganan COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 merupakan virus yang dapat menular antar sesama umat manusia maupun hewan. Yang mana virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Yang mana virus ini telah mewabah ke seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri, yaitunya Indonesia. Yang mana pada saat sekarang kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 9.501 orang. Yang berhasil sembuh yaitu 1.254 orang dan yang meninggal yaitu 773 orang. Kemudian, bagaimana aplikasi dari nilai-nilai sila Pancasila, yang mana Pancasila tersebut merupakan ideologi pandangan hidup bangsa kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara kita. Sebelum kita merdeka, para pendiri bangsa merumuskannya agar kita dapat mencapai suatu kemerdekaan, di mana Pancasila tersebut lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana Pancasila terdapat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Adapun nilai-nilai dari sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama,
Nilai dari sila Pancasila yang pertama yaitunya sila ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kita ketahui jauh sebelum masuknya agama-agama Hindu, agama Kristen, masyarakat Indonesia pada zaman purba sudah meyakini kepercayaan yaitunya animisme dan dinamisme. Kemudian yang kedua, nilai dari sila Pancasila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana para pendiri bangsa merumuskan ini dikarenakan orang-orang Indonesia memiliki sikap kemanusiaan yang sangat tinggi antar sesamanya. Kemudian yang ketiga, nilai dari sila Pancasila Persatuan Indonesia, di mana orang-orang Indonesia selalu bergotong royong di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang terasa berat menjadi ringan, pekerjaan yang terasa sulit menjadi mudah. Kemudian yang keempat, nilai dari sila Pancasila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwasanya dalam menyelesaikan suatu masalah, orang-orang Indonesia biasanya terlebih dahulu melakukan musyawarah atau mufakat, yang nantinya hasil musyawarah itu disetujui oleh masyarakat seluruhnya. Kemudian yang kelima, nilai dari sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana orang-orang Indonesia harus bersikap adil terhadap seluruh warga negaranya tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Dalam upaya penanganan COVID-19 yang tengah merabak di dunia, terutama di Indonesia sendiri, nilai-nilai dari sila Pancasila tersebut dapat kita jadikan suatu penanganan dalam upaya virus COVID-19 yang tengah merabak saat ini. Sebagai contoh, yang pertama, kita ambil nilai dari sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai negara yang beragama, di mana Indonesia sendiri mempunyai agama yang diakui yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama harus senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar virus COVID-19 ini segera berakhir dan tidak menimbulkan atau menambah korban yang semakin banyak nantinya. Kemudian yang kedua, nilai dari sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, direkrutnya relawan dalam upaya penanganan COVID-19. Bagaimana yang telah kita lihat di dalam berita yang tayang di televisi maupun radio, bahwa banyaknya antusias dari masyarakat Indonesia dalam upaya penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa orang-orang Indonesia selalu bersatu padu dalam upaya penanganan virus COVID-19. Di mana warga negara sudah seharusnya menaati himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah, stay at home. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila tersebut yaitunya hasil kesepakatan dari pemerintah dan juga beberapa golongan masyarakat bahwa untuk tetap berada di rumah dalam upaya penanganan COVID-19. Maka hal tersebut harus dilakukan oleh masyarakat, ditaati, karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga wakil rakyat. Kemudian yang terakhir, nilai dari sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tampak bahwa pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang terkena dampak dari virus COVID-19 agar membagikan kebutuhan pokok
kepada masyarakatnya tanpa membedakan status sosialnya. Kemudian, bagaimana upaya kita sebagai anggota keluarga dalam penanganan COVID-19? Yang pertama yaitu mengingatkan anggota keluarga lain bahwa selalu tetap berada di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Mengingatkan anggota keluarga yang lain untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri dengan menjaga kebersihannya dengan mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan anggota keluarga yang lain untuk makan makanan yang bergizi. Selalu berolahraga yang teratur agar antibodi kita dapat terjaga dengan baik. Kemudian, bagaimana upaya kita dalam menangani virus COVID-19 bagi diri kita sendiri? Yang pertama, selalu memakai masker apabila kita ingin pergi keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan agar diri kita tetap terjaga dengan bersih. Yang ketiga, selalu memakan makanan yang bergizi. Keempat, berolahraga dengan teratur agar imunitas tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Kemudian, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dalam menangani COVID-19? Yang pertama, mencari pengetahuan atau menambah pengetahuan mengenai virus COVID-19 tersebut. Yang kedua, ikut mensosialisasikan kepada masyarakat maupun keluarga sendiri bahwa virus COVID-19 dapat menular begitu cepat. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan diri sendiri, keluarga, dan anggota keluarga yang lainnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan terhadap kasus penyerbuan kampus Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 2005 lalu di Bogor, serta kasus mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya penanganan COVID-19. Saya Hafiz dari kelas 1D, Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.